Oke, hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di iNews untuk membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Baik guys, di kesempatan episode kali ini kita bisa menyaksikan di mana ada si Anita yang semakin jatuh tersungkur dan tertindas, karena sebentar lagi mungkin si Anita akan benar-benar bisa dibumi hanguskan oleh tokoh-tokoh protagonis di sinetron ini. Oke, sebelum lanjut nonton video dan pembahasan alur cerita sinetronnya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Oke, kita disuguhkan di adegan pertama sinetron guys, dimana ada si Argadana dan si Ken yang sedang bertegang ria akhirnya harus terlerai karena kedatangan si Maudi di hadapan mereka berdua. Yang tadinya Argadana sedang ngotot memaksa Ken agar supaya Ken melepaskan proyek yang diberikan oleh perusahaannya itu, sekarang Argadana kembali harus tersenyum-senyum dan hahehe kepada si Ken dan juga Maudi, karena si Argadana tidak ingin mengecewakan hati Maudi dan menekan batinnya. Oke, di sini juga di episode kali ini kita terlihat ada si Anita yang sedang sumringah karena dirinya baru saja mendapatkan pembantu yang sangat dalam kriteria menurut dirinya, yakni si Cicih Juarsih yang biasa dipanggil Asih. Dia terlihat sangat perhatian sekali, rajin dan rapih, juga pembersih. Itulah kata si Anita. Si Anita semakin nyaman tinggal bersama si Asih ini, hingga pada akhirnya si Anita memvideokan si Asih dan dia berniat hendak mengirimkannya kepada Maudi dan Ken untuk membandingkannya dengan si Inah yang sebelumnya direkomendasikan oleh si Ken. Dan tak lama berselang langsung si Anita mengirimkan video saat si Asih beres-beres kepada si Maudi. Maudi dan Ken tidak mengerti kenapa si Anita mengirimkan video tersebut kepada mereka. Apa tujuan dan maksud si Anita sebetulnya? Dan tak lama berselang si Anita langsung menelpon Maudi dan juga si Ken. Di sini si Anita terlihat sangat apong sekali dan pamer kerajinan si Asih kepada Maudi dan Ken. Di sini tak lupa juga si Anita langsung memojokkan Maudi dan juga Ken soal si Inah yang selama ini membuat dirinya jengkel dan sepaneng katanya. Maudi malah merekomendasikan kembali si Inah kepada si tangkurak Anita yang jelek. Maudi berkata bahwasanya Inah itulah orang yang merawat Ken sejari kecil hingga saat ini. Inah juga merupakan sosok yang jujur dan juga rajin. Tapi kembali si Anita Jebeu yang tidak menerima dengan masukan Maudi itu malah nyengsreng kepada si Maudi dan berkata bahwa si Inah itu hanyalah sosok pembantu yang seperti preman pasar, kasar kelakuannya dan juga agak miring otaknya. Itulah kata si tangkurak Anita Jebeu kepada si Maudi soal si Inah. Lalu si Maudi pun bersyukur jikalau memang Mama sudah mendapatkan pembantu yang satu kriteria dengan Mama, pembersih, rajin dan juga perhatian. Ya, dan telepon pun ditutup dan akhirnya di rumah ada si Om Irfan yang sedang marah-marah tidak jelas karena dirinya baru saja didatangi oleh RT, tempat di mana si Dinda ditemukan. Di sini si Irfan marah-marah kepada si Airin dan juga si Reza. Dia berkata dan menyalahkan Wilantara bahwasanya demi membela dan mencari perhatian besannya Wilantara sampai tega menelantarkan istrinya sendiri. Tante Airin mencoba menyabarkan si Irfan yang sekarang mungkin sudah mulai terkena penyakit hipertensi atau darah tinggi. Soalnya Om Irfan ini sekarang makin hari makin sering-sering saja marah-marahnya guys. Oke, dan saat Om Irfan dan Reza sudah pergi, Tante Airin langsung menelpon Wilantara. Yang Wilantara di mana di sana sedang berada bersama si Reza dalam pencariannya mencari si tangkurak Dinda yang menyebalkan.
Tante Airin berkata kepada si Wilantara bahwasanya si Dinda sudah ditemukan di sebuah perkampungan dalam yang jauh dari keramaian kota. Namun Tante Airin juga di sini menyampaikan kepada si Wilantara bahwasanya keadaannya si Dinda sekarang sudah tidak memiliki apa-apa, HP, perhiasan dan juga tasnya sudah dirampas oleh para perampok. Bahkan hampir saja si Dinda dilecehkan oleh perampok tersebut. Itulah imbuh dari si Tante Airin kepada si Wilantara. Wilantara pun tidak henti-hentinya beristighfar dan si Rama pun merasa sangat sedih sekali mendengar ibunya dalam kondisi nadir yang tidak berkesudahan karena kelakuannya sendiri sebetulnya. Baik, di scan lain lagi ada si Maudi yang baru saja mandi dan berkata segar kepada si Ken. Namun kesegaran itu tidak sampai kemana-mana dan hanya mereka saja yang merasakan. Jadi kita bahas ke scan lain lagi, di mana ada Om Irfan dan si Reja yang sedang menuju ke sebuah perkampungan tempat di mana si Dinda ditemukan. Di jalan si Irfan menyalah-nyalahkan si Wilantara dan juga si Ken tentunya. Si Irfan pun menyuruh si Reza untuk menelpon si Ken dan memberitahunya agar supaya si Ken berpikir. Itulah keinginan si Irfan. Tapi di sini si Ken malah berterima kasih kepada si Reza karena senantiasa si Reza selalu ada membantu dirinya dan juga keluarganya. Baik guys, ke scan lain lagi nih, di mana ada si Anita yang ya baru saja dia memuji-muji pembantunya, dan kali ini dia harus dikejutkan karena pembantunya tersebut merupakan seorang maling perhiasan yang bisa membangkrutkan dan memiskinkan si Anita. Kita lihat saat si Anita bangun dari tidurnya, dia langsung memanggil-manggil nama si Cicih Juarsih yang biasa dipanggil Asih. Namun si Cicih Juarsih tidak kunjung juga datang ke kamarnya. Yang datang malah si Komala yang tidak sengaja pun berkata kepada si Anita bahwasanya percuma nyonya memanggil-manggil si Asih karena si Asih sudah pergi dari rumah ini dan membawa pakaiannya sejak tadi pagi. Setelah mendengar omongan itu dari si Komala, si Anita langsung dikejutkan dengan pintu lemarinya yang terbuka. Si Anita pun menyuruh si Komala untuk mengecek perhiasan yang berada di dalam laci lemarinya itu. Saat dicek oleh si Komala, ternyata perhiasan itu sudah tidak ada. Si Anita pun berteriak histeris dan menangis karena perhiasan itu katanya bernilai miliaran rupiah. Dan dia secara tidak langsung kini sudah jatuh miskin karena perhiasan dan aset kekayaannya sudah hilang. Di sini juga ada si Agil yang ikut pusing karena si Anita kehilangan perhiasan dan juga harta kekayaannya. Si Agil langsung menelpon si Maudi dan menyalah-nyalahkan si Maudi. Katanya jikalau bukan karena Maudi, ibunya tidak akan pernah mungkin ganti pembantu dan juga perhiasannya tidak akan hilang. Aneh banget ya si Agil sama si Anita ini. Mereka ini otaknya terbuat dari apa ya? Tai kerbau atau apa ya? Kepala otak udang kali ya. Ya tapi ya begitulah si Agil dan juga si Anita yang semakin hari semakin tidak jelas saja. Mendengar si Maudi disalahkan oleh si Agil, si Ken pun langsung marah dan emosi langsung memaki-maki si Agil. Tapi di sini si Anita malah kembali nyengsreng kepada si Ken dan membela si Agil. Si Anita kembali menyalahkan Maudi dan Ken karena jikalau Maudi mau mengurus dirinya, maka kejadian naas ini tidak akan pernah terjadi. Padahal ya si Anita sendirilah yang salah. Oke guys, namun semoga saja di sinetron kali ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa orang-orang seperti si Anita hanya akan menderita di dunia maupun di akhirat. Baik, sampai di sini dulu berita dan informasi ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.